Bacaan dari Kisah Para Rasul. Dalam perpisahan dengan para penatua jemaat dari Efesus, Paulus berkata, "Jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar supaya mengikut mereka. Sebab itu, berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya, siang malam, dengan tiada henti-hentinya menasehati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan berkuasa pula menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskan. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawanan-kawanan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus bahwa Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Maka menangislah mereka semua terseduh-seduh. Dan sambil memeluk Paulus, mereka berulang-ulang mencium dia. Mereka sangat berduka cita, terlebih-lebih karena Paulus katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Lalu mereka mengantar dia ke kapal. Demikianlah sabda Tuhan. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Engkau telah bertindak bagi kami. Demi bait-Mu di Yerusalem, raja-raja menyampaikan persembahan kepadamu. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah, bermazmurlah bagi Tuhan. Bagi Dia yang berkendaraan melintasi langit purbakala. Perhatikanlah, Ia mendengarkan suara-suaranya yang dahsyat. Akuilah kekuatan Allah. Kemegahannya ada di atas Israel. Kekuatannya di dalam awan-awan. Terpujilah Allah. Haleluya, haleluya, haleluya,
Haleluya, haleluya, haleluya. Firman-Mu ya Tuhan adalah kebenaran. Kuduskanlah kami dalam kebenaran. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakan Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi semua murid-Nya. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu. Aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka dari yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Paulus dalam bacaan pertama mengingatkan kepada para penatua akan perintah atau sabda yang disampaikan Yesus, yaitu adalah penting berbahagia memberi daripada menerima. Sabda Yesus ini kemudian disampaikan kembali oleh Paulus kepada para penatua, pemimpin jemaat di Efesus, agar mereka dapat memberikan diri mereka kepada orang-orang yang dipercayakan kepada mereka. Sama seperti Paulus telah memberikan diri kepada mereka, memberikan seluruh hidupnya kepada mereka, dan memberikan pekerjaan atau bekerja demi mereka, maka Paulus pun mengingatkan atau mengajak para penatua juga untuk memberikan diri kepada orang-orang yang dipercayakan kepada mereka. Pesan Paulus yang pertama adalah jagalah dirimu
dan jagalah seluruh kawananmu. Mengingatkan kepada mereka, para penatua, agar mereka menjaga diri dari segala bahaya yang akan mengancam diri mereka. Sembari mereka menjaga diri, para penatua juga diajak menjaga seluruh kawanan. Hal ini sama dengan yang didoakan oleh Yesus Kristus ketika Dia dalam masa-masa terakhir hidupnya. Ketika dalam perjamuan malam terakhir, Yesus berdoa untuk umatnya agar umatnya ini, terutama para murid yang hadir pada waktu itu, selalu dalam lindungan Tuhan. Sebab perjalanan mereka tidak kekelah mudah. Banyak serigala yang akan menentang diri mereka. Bahkan dari kawanan mereka pun ada orang-orang yang menentang akan ajaran Yesus Kristus. Tetapi sekali lagi, Yesus Kristus mendoakan para murid supaya mereka tetap dijaga oleh Allah Bapa dan akan mengutus Roh Kudus agar mereka berjalan dalam kebenaran. Lewat bacaan-bacaan yang kita dengarkan hari ini, kita belajar untuk berdoa agar kita sendiri juga dijaga oleh Allah Bapa. Sembari kita juga memberikan diri kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Jagalah dirimu dan jagalah kawanan yang dipercayakan kepadamu. Itulah pesan Paulus kepada para jemaat atau para penatua jemaat dari Efesus. Dengan demikian mengajak kita juga agar kita tetap menjaga diri kita, agar kita teguh dalam iman kita meskipun tantangan-tantangan selalu ada dalam diri kita. Tantangan dan godaan selalu ada dalam situasi apapun. Dan kita diajak untuk mawas diri dan bertekun dalam iman. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, mari dalam kehidupan kita menyerahkan diri kita kepada kekuatan Roh Kudus, agar Roh Kudus sendiri yang membimbing kita ke jalan kebenaran, agar kita tidak menyimpang dari iman yang kita hidupi. Sehingga kita pantas disebut sebagai murid-murid Kristus yang sejati. Kemudian kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus.